Gara-gara menyampaikan atau mengutarakan cita-citanya, kehidupannya kemudian menjadi menderita. Dia diolok-olok, dihina, dilecehkan oleh teman-temannya. Apa sebenarnya yang menjadi cita-citanya dan siapa orang ini? Mari kita sambut Jamil Azaini. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Mas Jamil, tentu semua orang ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Anda. Tapi sebelum itu, saya boleh tahu apa pekerjaan Anda sekarang? Sekarang saya sebagai trainer, sebagai inspirator, sama sebagai pebisnis. Padahal katanya Anda juga pernah mengalami masa-masa sulit akibat perlakuan buruk teman-teman Anda pada Anda. Dulu waktu SD hampir tiap hari. Tapi sebelum Anda ceritakan penderitaan Anda itu, kita ikuti dulu liputan berikut ini. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Lirik lagu Laskar Pelangi ini sangat tepat menggambarkan seseorang Jamil Azaini atau akrab disapa Jamil. Terlahir dari keluarga miskin, Jamil kerap dibuli oleh teman-temannya karena kondisi ekonomi keluarganya. Namun pria kelahiran Purworejo 48 tahun yang lalu ini tidak lantas mengubur mimpinya menjadi insinyur pertanian. Dengan lapang dada, ia menerima segala celaan dan ejekan dari teman-temannya dan bahkan gurunya. Ia pernah mengatakan kepada dirinya bahwa ia tidak memiliki bakat menulis, sehingga sempat membuat dirinya trauma untuk menyalurkan hobi menulisnya. Cita-cita saya ingin menjadi insinyur pertanian. Ya, teman sekelas saya semua ketawa. Aneh bang melarat kok atlet insinyur pertanian ya. Bahkan guru saya juga ngomong, Mil, kalau punya cita-cita ya jangan tinggi-tinggi. Itu bangkit bungut merindukan bulan. Ya. Saya bilang lagi saya ingin jadi insinyur pertanian. Nggak mungkin lah, yang nggak bilang nggak mungkin saya tonjok. Ya. Hanya dinangis, kumpulin teman-temannya. Begitu teman-temannya kumpul ternyata mau ngeroyok saya. Dan akhirnya saya lari. Begitu saya lari, saya dikejar, nggak kena. Teman saya itu ngambil bambu, kemudian dilemparkan ke saya. Ini ngenai kepala saya ini. Ini saya sering sebut pitak insinyur pertanian. Ya. Saya nangis, diperban sama guru saya masih berdarah, diperban lagi berdarah. Akhirnya saya diantar pakai sepeda pulang ke rumah. Dan begitu sampai rumah, bapak saya memeluk saya. Ya, dan dia mengatakan, Mil, yang menentukan hidup kamu adalah kamu. Bapak mama sudah cukup lama dihina, nggak punya duit, nggak punya harta. Ya. Salah satu kebanggaan yang bapak harapkan, kamu nanti jadi insinyur pertanian. Ya. Jadi kalau saya sibuk bisnis, mau tidak menyelesaikan kuliah, saya membayangkan bapak saya. Ya udahlah, saya selesaikan kuliah ini buat bapak dan ibu saya. Berkat dukungan orang tuanya, kini ayah 5 anak ini bisa meraih sukses sebagai seorang trainer dan juga pebisnis. Ia juga berhasil membuktikan kepada gurunya yang dulu meragukan bakat menulisnya dengan menulis 4 buah buku yang terbilang bestseller. Baginya hidup ini layaknya bermain film. Setidaknya dibutuhkan skenario atau proposal. Bedanya kita menjadi aktor utamanya. Yang menentukan sukses tidaknya kita adalah menjalani hidup ke depannya. Mas Jamil, apa sih sebenarnya yang salah dengan cita-cita ingin menjadi insinyur pertanian ini? Iya, mungkin karena dulu keluarga saya itu keluarga termiskin kedua di kampung ya. Jadi kesalahan Anda adalah Anda miskin? Kesalahannya miskin dan berani punya cita-cita. Jadi saya waktu nulis cita-cita itu sebenarnya sudah sebelumnya dibully juga. Tapi dibulinya hanya dengan kata-kata. Tapi kemudian kalau saya dibully nangis, bapak saya cuma bilang gini, Mil, kita memang miskin harta. Tapi jangan pernah kamu miskin cita-cita, nak. Ya. Saya teringat film Cita-Citaku Setinggi Tanah. Jadi ketika di situ di film itu, ketika semua murid lagi belajar, ibu gurunya bilang, anak-anak coba utarakan cita-citamu. Kamu, misalnya, si Badu, kamu Siti, kamu ini. Begitu, saya polisi, saya insinyur, saya dokter. Begitu sampai ke dia, cita-cita saya makan di warung Padang Bu Guru. Semua tertawa. Nah, itu cerita menarik karena ada konteksnya dengan beliau ini, ya. Tetapi apa yang membuat Anda terinspirasi menjadi insinyur pertanian? Ya, waktu itu
kami tinggal di dekat perkebunan karet, PTP 10. Sekarang menjadi PTPN 7 Di mana itu? di Lampung. Lampung, oke. Ya, saya tinggal di tengah hutan waktu itu. Orang yang dikagumi, orang menjadi suri toladan, orang yang selalu dimintai bantuan kalau ada kegiatan itu adalah administratur kebun di perkebunan itu. Iya. Dan hampir semua administratur kebun itu adalah insinyur pertanian. Maka saya ingin jadi insinyur pertanian. Wah, kalau jadi insinyur pertanian enak ya, mobil dikasih, rumah dikasih, belanja dikasih, semuanya dikasih. Pinginnya seperti itu gitu dulu. Tapi bukan gara-gara cita-cita Anda untuk menjadi insinyur pertanian saja Anda dibully atau dilecehkan oleh teman-teman, tapi gara-gara bau tangan Anda ya. Itu waktu SMP. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan tangan Anda? Waktu SMP saya karena kemiskinan orang tua saya harus nyari biaya sendiri. Jadi jam 5:30 pagi saya masuk kebun karet, 5:30 pagi di Lampung itu masih gelap, Bang. Kalau di Jakarta sudah terang ya. Sampai jam 7 itu saya ngambil latek yang sudah membeku. Ya. Latek itu getah karet Iya, getah karet ya. Karena itu lateknya itu juga sudah bau, terus berat ya. Untuk anak usia 13 tahun kerja 1,5 jam, kemudian dibayar 4.000 sebulan. Ini pagi sebelum sekolah ya? Iya. Dan kemudian kalau ngambil latek itu kan dampaknya tangannya bau. Nah, kemudian begitu sampai sekolah dipanggil, "Mil sini." Kemudian dicium dan kemudian mohon maaf, diludahi. Teman-teman Anda? Iya. Besoknya lagi, "Mil sini." Cium, diludahi. Dan suatu saat saya pernah merasa, "Mil sini." Karena merasa sudah saya pun berulang-ulang, maka saya cium. Begitu saya cium, dia ngeludahi tangan saya. Maka ngenai muka saya. Dan kemudian saya pulang. Sampai segitunya? Iya. Itu terjadi sehingga membuat Anda semakin dibully, semakin dihina. Iya. Dan waktu itu saya pulang, nangis. "Pak, saya nggak mau sekolah. Saya nggak mau sekolah. Hampir tiap hari aku diludahi temanku, Pak." Ya. Ya, kata bapak saya, "Yang menentukan hidup kamu adalah kamu. Sekolah!" Akhirnya saya berangkat sekolah. Apakah guru-guru Anda tahu? Kalau guru saya, waktu saya dilempar tahu. Kalau yang diludahi tidak. Tapi guru saya juga ada yang ikut membuli saya juga. Ya. Hah? Membuli tapi bukan membuli fisik. Kalau teman saya tadi kan membuli Iya. fisik. Saya menyampaikan saya ingin jadi insinyur pertanian gitu kan. Istirahat dia bilang nggak mungkin, yang nggak mungkin kan saya tonjok. Saya tonjok berdarah gitu. Dia kumpulin teman-temannya. Begitu teman-temannya kumpul ternyata saya mau dikeroyok. Begitu saya mau dikeroyok saya lari. Begitu lari salah satu dari antara mereka ngambil bambu kemudian dilemparkan ke saya. Ini mengenai kepala sebelah kanan saya ini. Ini adalah pitak insinyur pertanian ini ya. Jadi untuk menjadi insinyur pertanian harus dilempar bambu dulu. Dan syaratnya kepalanya nggak boleh botak ya. Anda pernah merasakan sakitnya dibully. Harusnya kan Anda tidak perlakukan itu pada orang lain. Tentu kami semua ingin tahu bagaimana Anda bisa seperti sekarang dan bisa menertawakan masa lalu yang pahit ketika Anda dibully oleh teman-teman sekolah. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Baru kali ini Bapak dihina di depan anak Bapak, men. Bapak malu, men. Bapak harus menjaga harga diri keluarga, men. Kamu harus menjadi insinyur pertanian, men. Supaya kamu gak dihina seperti sekarang, men. Mas Jamil, Anda punya pengalaman buruk ya ketika kecil mengungkapkan cita-cita ingin jadi insinyur pertanian, dilecehkan, ditertawakan, dihina karena Anda orang termiskin kedua di kampung Anda. Nah, tapi ketika SMA, ini Anda tetap juga ya mengalami hari-hari buruk dalam kehidupan Anda. Tapi waktu itu sudah tidak terlalu tersiksa, karena saya sebenarnya sudah punya obat menangkil bullying-nya itu sejak kelas 6 SD sebenarnya. Apa obat itu? Jadi waktu saya sering dibully itu, kemudian sama bapak saya diajak ke ladang gitu, nanam jagung. Bapak saya bilang, bapak saya ngelubangin jagung, saya yang masukin jagungnya, kemudian ditutup tanah. Mil, kenapa ditutup tanah?
Ya, saya nggak tahu kan, kasihan nih Pak, berat ditutup tanah. Kenapa ditutup tanah? Ya kalau nggak ditutup, dimakan burung, dimakan ayam. Ya, tapi kan kasihan jagungnya berat. Dan bapak saya memberikan pelajaran yang sampai sekarang saya ingat. Nak, jagung ini kalau nggak ditutup, dimakan burung, dimakan ayam. Artinya apa, Nak? Ini seperti hidup kita, seperti hidup kamu. Kamu sekarang disiksa, dihina, tahanlah. Nanti dia akan tumbuh. Ya. Begitu kamu sudah tumbuh, jangan lupa disiram sama dipupuk. Disiram itu tambah ilmu, dipupuk itu kamu harus banyak berteman. Tapi di antara berteman itu, mungkin ada teman yang nanti ngejek ledek. Dan ketika teman ngejek dan ledek, anggap itu pupuk kandang buat kamu. Jadi kalau saya dihina, oh iya saya sedang nanam jagung, suatu saat akan tumbuh. Ya. Dan kalau kemudian diledek, ya pupuk kandang ini, pupuk kandang. Itu dukungan orang tua ya, bagaimana Anda bisa bertahan. Tapi dalam diri Anda, apa yang Anda kembangkan untuk bisa mempertahankan agar Anda tidak jatuh Iya. dan kemudian gagal dalam kehidupan? Sejak bapak saya berkata begitu, bapak bilang, Mil, kenapa kamu dihina, dicaci maki? Karena kamu nggak punya prestasi. Akhirnya saya belajar keras, dan akhirnya kelas 6 itu saya ranking pertama. Ya. Anda juga melakukan hal yang, kalau saya baca riwayat hidup Anda, itu menorehkan atau menuliskan cita-cita Anda berkali-kali di buku tulis. Iya. Apa yang Anda inginkan waktu itu? Atau kenapa sampai begitu? Saya merasa kalau saya nulis itu, perasaan saya sudah menjadi asisten kebun. Perasaan saya sudah menjadi insinyur pertanian, kemudian membayangkannya kemana-mana. Baru nulis saja padahal. Baru nulis saja. Dan memang sekarang kalau kita praktekkan tuh, walaupun hanya menulis, mikirkan kan mempengaruhi hormon mempengaruhi sel-sel. Jadi walaupun saya orang miskin, saya sudah bayangin, yes, gue akan jadi insinyur pertanian kelak gitu. Kalau di film Cita-Citaku Setinggi Tanah tadi, nasihat dari kakeknya kepada anak miskin ini adalah, cita-cita bukan hanya dituliskan, tapi cita-cita harus diwujudkan. Dan Anda mewujudkannya kemudian ya. Menarik. Tapi bagaimana orang miskin atau termiskin kedua di kampung bisa sekolah sampai di Institut Pertanian Bogor? Iya. Saya waktu SMP saya cari biaya sendiri. Karena saya nggak bisa nyari tambahan penghasilan, maka bapak saya pinjam ke sana kemari. Dan pada saat itulah ketika saya SMA itu, saya sering mendengar dan saya sering melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bapak saya yang dibully oleh orang-orang di kampung. Apa yang diperlakukan terhadap bapak Anda? Nek wis ngerti melarat yo, sekolahnya aja dhuwur-dhuwur. Kalau sudah paham bahwa miskin, sekolahnya nggak usah tinggi-tinggi. Iya. Jadi ayah Anda dihina gitu juga. Saya dengar ayah Anda mau ngutang kiri kanan untuk supaya biaya Anda masuk IPB. Waktu saya masuk IPB, tadinya saya sudah nggak boleh ngelanjutin kuliah, Bang. Karena bapak saya utangnya sudah banyak untuk biaya kakak saya gitu. Bapak saya bilang, Mil, kamu mungkin nggak bisa jadi insinyur pertanian. Lulus ini nggak usah sekolah dulu, nggak usah kuliah dulu. Tapi karena aku yang jadi insinyur pertanian, Pak. Bapak ngerti, tapi bapak nggak sanggup, utang bapak banyak gitu. Akhirnya saya besoknya berangkat ke sekolah dan kemudian sampai sekolah teman-teman saya bilang, Mil, dicari Pak Darto. Pak Darto itu wakil kepala sekolah tempat saya. Begitu dicari, saya ketemu, ada Pak Darto meluk saya. Mil, selamat Mil. Kenapa? Kamu satu-satunya siswa SMA kita yang diterima di IPB tanpa tes gitu ya. Ya. Semua persyaratan sudah dipenuhi kecuali 2. Kamu harus bawa uang 150.000 dan surat kelakuan baik dari kepolisian. Dan akhirnya pulang saya nyepedah ngebut banget sampai rumah, bapak. Dan kata bapak, kemarin saya nggak boleh nggak boleh kuliah ya. Tapi saya dipanggil di IPB Pak tanpa tes. Dalam surat undang ini saya harus bawa uang 150.000 Pak. Gimana Pak? Bapak saya membaca. Mil, nek ngene ceritanya beda Mil. Kalau begini ceritanya beda Mil. Terus, ayo temenin bapak cari pinjaman. Saya datang menemenin bapak. Kirain apa? Ternyata cari pinjaman. Tetap aja minjem ya. Saya datang nemenin bapak nyari pinjaman dan ngobrol ke sana kemari dan akhirnya sampai pada pokok pembicaraan. Pak, alhamdulillah Jamil diterima di IPB, ini surat undangannya. Dalam surat undangan ini Jamil harus bawa uang 150.000. Tolong pinjami kami uang 300.000. Orang yang kaya di kampung saya itu berdiri sambil menghina bapak saya. Kalau sudah tahu miskin, nggak usah belagu. Miskin aja belagu, belum mulai kuliah jadi pinjem. Kuliah itu lama, sekali melarat tetap melarat sampai hari kiamat gitu kan.
mendengar bapak saya dicaci, saya cuma nangis saja. Dan begitu saya sedang nangis, tanpa saya duga bapak saya berdiri sambil mukul meja. Bapak nggak usah sombong. Jangan mentang-mentang kaya, menghina seenaknya. Saya punya harga diri Pak, walaupun saya miskin. Dan perlu Bapak ketahui, tanah saya masih luas. Permisi. Gitu. Iya. Saya dibonceng pulang sepeda sama bapak saya. Di tengah jalan saya tanya, Pak, tadi Bapak bilang tanah kita masih luas. Tanah yang mana? Ya. Sambil ngonjot sepeda, bapak saya menjawab, itu mil Pulau Jawa. Gitu. Ya. Mendengar bapak saya gitu, kemudian akhirnya saya pukul dari belakang, saya dibonceng sepeda kan. Pak, kenapa Bapak bohong? Saya nggak suka Bapak bohong, saya nggak suka Bapak bohong. Selama ini saya nggak boleh bohong sama Bapak. Dan saya pernah ditempel yang sama Bapak karena bohong. Tapi kenapa hari ini Bapak bohong? Saya nggak suka, saya nggak suka, saya nggak suka. Dan begitu saya pukul berulang-ulang, bapak saya menghentikan genjotan sepedanya. Dia turun dari sepeda dan kemudian memeluk saya. Jamil, baru kali ini Bapak dihina di depan anak Bapak, men. Bapak malu, men. Bapak harus menjaga harga diri keluarga, men. Kamu harus menjadi insinyur pertanian, men. Supaya kamu gak dihina seperti sekarang, men. Itu adalah pelukan bapak saya yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup. Tunggu dulu, jadi nangis nih saya nih. Tuh. Dan 7 tahun yang lalu saya pulang ke Lampung. Bapak saya bilang, Mil, ikut Bapak. Kemana? Ke kebun. Tunggu dulu, ini duitnya dari mana ini? Ya akhirnya bapak saya cari pinjaman sama ibu dan kakak saya. Oh, akhirnya dapat pinjaman. Dapat pinjaman. Syukur, alhamdulillah. Akhirnya Anda kan jadi insinyur pertanian. Saya dengar Anda mendirikan sekolah, pesantren, dan bagi mereka yang tidak mampu, Anda gratiskan. Saya diskusi sama kakak saya, Mas, orang yang alami seperti kita ini banyak. Ya. Dihina, dicaci, ya, dan kemudian mereka akhirnya terperosok. Gimana kita sebelum meninggalkan dunia ini punya jejak. Dan menurut pengalaman kita kan, kita bisa putus dari rantai kemiskinan, itu karena pendidikan. Yuk kita mendirikan sekolah. Akhirnya saya sama kakak saya mendirikan sekolah di Lampung, SMP, SMA, dan itu gratis buat yang miskin. Ya. Muridnya sekitar 1.400 sekarang. Ya. Dan pengalaman saya juga waktu kemudian saya kuliah mengandalkan karena dulu waktu kiriman pertama kali dari bapak saya itu 25.000. Padahal teman-teman saya waktu itu weselnya dulu wesel belum ada ATM seperti saya, 40 sampai 120.000 per bulan. Saya dapat wesel dari pertama kali dari bapak saya itu 25.000. Di bawahnya ada tulisan, Mil gunakan untuk 6 bulan. Ya. Dan kemudian saya masih bisa bertahan itu karena apa? Karena saya bisnis. Saya waktu kuliah wirausaha. Maka kemudian ternyata salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan selain pendidikan adalah dengan wirausaha. Maka saya mendirikan pesantren wirausaha di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Itu juga gratis buat orang miskin. Di ujung ini ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada siapapun yang pernah mengalami hal yang sama seperti Anda. Kalau saya pesannya ke dua pihak nih. Iya. Yang pertama kepada yang menerima bully dari orang lain, ingat pepatah, laut yang ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak pernah mendapat cobaan dan ujian. Jadi kalau kita dibully, disiksa atau dihina, Anda harus tahu bahwa itu tanda bahwa Anda akan menjadi orang hebat dengan catatan sabar, ya kan? Yang kedua buat orang tua, ya. Orang kadang-kadang waktu saya dulu kecil itu kalau dibully kan bingung, temennya semuanya kok membenci, temennya semua kok nggak suka, kemana saya harus mengadu. Untung saya punya orang tua yang luar biasa, yang dia mendengarkan cerita saya, yang dia kemudian mengayomi saya, yang kemudian dia memeluk saya. Dan kemudian dari situ saya perlu ketenangan. Jadi pesan buat orang tua, sebagai orang tua tugas kita bukan hanya bagian produksi, ya, bukan hanya melahirkan. Tugas kita adalah kapan kita harus tahu mendengarkan anak kita, supaya dia ketika ada problem segera curhat. Kapan kita menyediakan waktu yang berharga buat mereka, ya. Jangan sampai di momen-momen penting kita tidak ada di sekitar anak kita. Jadi saya yakin bully itu dapat segera diketahui kalau hubungan antara orang tua dan anak itu sangat dekat. Jadi sebagai orang tua,
sediakan telinga Anda, sediakan pelukan Anda, dan kadang-kadang kita pun harus bermain-main sama anak kita. Terima kasih.